Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Salam sejahtera. Lombak kabos sih. Mana enak? Barongko atau ini? Kuenya yang enak daripada barongko. Baik, terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta di webinar Bisa Hebat Tua. Bincang tua itu. Alhamdulillah, webinar ini diikuti oleh 28 peserta yang berasal dari berbagai macam instansi. Dan salah satunya adalah ITERA, UPI, Mataram, PT DPP, IPB, Universitas Nasional, Dinas Lingkungan Hidup, UI, Universitas Tunas Pembangunan, dan Universitas Andalas. Jadi cukup beragam latar belakangnya Bapak Ibu. Dan kita dijadikan satu di suatu webinar online seperti ini. Baik, senang sekali saya Siti Hopipah, salah satu dari tim Tropiosa yang akan memandu dan menemani Bapak Ibu selama webinar Bisa Hebat 2 ini berlangsung. Baik, Bapak Ibu, pada saya mohon izin untuk sedikit mengenalkan terkait apa itu Tropiosa. Jadi Bapak Ibu, Tropiosa merupakan training center yang mengadakan berbagai macam training yang khususnya berkaitan tentang komputasi kuantitatif dan geospasial untuk implementasi di berbagai macam bidang tentu saja. Informasi training tersebut, misalkan Bapak Ibu ingin mengetahui training apa dan program apa atau acara apa yang sedang dan akan kita lakukan di Tropiosa, itu Bapak Ibu bisa untuk cek informasi lebih lanjutnya di sosial media kami, yaitu Instagram dengan nama tropiosa.id. Jadi silakan Bapak Ibu monggo jika ingin melihat-lihat atau mengintip keseruan acara yang telah kita lakukan juga ada di situ beberapa informasinya, dan mungkin Bapak Ibu jika berkenan untuk follow IG kami untuk mengetahui update informasi terbaru. Baik Bapak Ibu, selain untuk mengadakan training, kami juga mengadakan beberapa webinar free seperti yang telah Bapak Ibu ikuti malam hari ini. Webinar tersebut insya Allah akan kita adakan setiap bulannya di akhir bulan seperti itu. Tentunya dengan pemateri yang telah berpengalaman Bapak Ibu dan materi yang sangat menarik juga tentu saja. Insya Allah bulan depan kami akan mengadakan webinar berkaitan dengan deep learning. Jadi Bapak Ibu jangan sampai tertinggal informasinya ya. Semoga kita bisa bekerja sama lagi di lain kesempatan, di lain acara lagi seperti itu. Baik Bapak Ibu, tanpa lama-lama, pada kesempatan kali ini atau malam ini, kita akan berdiskusi mengenai pemanfaatan citra penginderaan jauh dengan resolusi menengah yaitu Landsat 8 untuk menganalisis penggunaan lahan tipe Soil Conservation Service Curve Number atau bisa disebut sebagai SGSCN seperti itu. Jadi Conservation Service Curve Number yang insya Allah akan dibahas tuntas oleh atau bersama narasumber kami, yaitu Bapak Puguh Raharjo MSc, yang kebetulan hari ini sudah bergabung bersama kami di ruang meeting Zoom ini Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi utama, yaitu sesi pemaparan pengalaman dan ilmu yang pemateri kita miliki seperti itu, izinkan saya untuk memberikan informasi terkait latar belakang dari pemateri kita Bapak Ibu. Jadi beliau adalah seorang peneliti yang memiliki pengalaman di bidang geospasial dan geosains Bapak Ibu. Lebih dari 20 tahun lamanya Bapak Ibu. Jadi Pak Pugu ini sudah lebih dari 20 tahun sudah berkecimpung di bidang geospasial dan geosains. Tentu saja dengan jumlah
publikasi yang lebih dari 30, baik dari yang internasional maupun yang nasional. Tentu saja narasumber kami ini sangat berpengalaman di bidangnya terutama. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau bisa menyampaikan pertanyaannya atau bisa menyiapkan pertanyaan terbaiknya yang nanti Bapak Ibu bisa ajukan ke pemateri kami. Dan Bapak Ibu ketika ditanyakan itu bisa disimpan dulu atau mungkin ingin langsung ditanyakan ketika pemateri memaparkan juga, tapi bisa langsung disimpan saja nanti di akhir sesi pemaparan. Jadi terkait apa? Bertanyanya terkait informasi yang pemateri kami coba atau narasumber yang kami coba sampaikan nanti seperti itu. Mungkin sebelum masuk ke sesi utama, lagi-lagi saya mohon izin jika Bapak Ibu berkenan untuk membuka kameranya. Kita masuk ke sesi dokumentasi di awal karena mengingat takut nanti di akhir ada beberapa peserta yang belum bisa mengikuti sampai akhir. Tapi saya berharap semoga Bapak Ibu bisa mengikuti webinar ini sampai akhir nanti seperti itu di akhir waktunya. Baik, Bapak Ibu, mohon jika Bapak Ibu berkenan, mohon untuk membuka eh, kameranya agar tim kami bisa mengambil dokumentasi terkait webinar Bisa Hebat 2 ini. Mungkin ditunggu beberapa detik. Mohon Kak tim dari Tropiosa, mohon bantuannya untuk mengambil dokumentasi. Ini bisa ditunggu Bapak Ibu. Apakah ada beberapa yang ingin membuka? Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah berkenan untuk membuka kameranya. Mungkin oke di sini juga ada eh, beberapa peserta yang bertambah untuk membuka kameranya. Saya tunggu. Mungkin ada beberapa yang masih harus perlu mencari kerudung. Oke, tidak apa-apa Bapak Ibu kita tunggu. Oke, mungkin Kak tim mohon untuk diambil. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah berkenan untuk membuka kameranya atau mengaktifkan kameranya. Baik, baik Bapak Ibu, semua tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke sesi utama, yaitu pemaparan atau sharing pengalaman dan ilmu dari narasumber kita, yang kebetulan sudah hadir nih di Zoom. Mungkin disapa-sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Pak Pugu. Selamat malam. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Bagaimana kabarnya nih Pak untuk persiapan di webinar Bisa Hebat 2 ini? Jadi mungkin ya ada persiapan, tapi ini lebih mungkin akan saya sampaikan sisi sharing saja, mungkin sharing beberapa yang pernah saya lakukan gitu aja mungkin sambil bisa, dan saya tidak membatasi suatu apa membatasi suatu keilmuan. Nanti silakan berkembang dan silakan ada masukan mungkin sangat saya terima gitu. Oke, terima kasih banyak Bapak sudah berkenan dan meluangkan waktu yang berharganya untuk menjadi sharing di webinar Bisa Hebat 2 ini. Mungkin sebelum masuk ke sesi sharingnya ya Pak ya, jadi saya izin menginformasikan terkait peraturannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jika ada pertanyaan, mungkin jika semisalkan bisa di-keep di akhir nanti di sesi diskusi, monggo untuk di-keep di akhir nanti agar nanti sekalian bertanya seperti itu. Terus untuk peraturan yang lainnya bisa bertanya langsung open mic-nya atau ingin diketik di chat room juga boleh. Nanti insya Allah akan kami bantu untuk bacakan. Dan mungkin ketika ingin membuka open mic atau ingin izin untuk bertanya bisa raise hand. Seperti itu. Mungkin Pak Pugu, waktu dan ruang Zoom meetingnya dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya izin untuk off cam sih, soalnya sinyalnya juga nggak stabil ya. Nanti Baik kalau Pak, sudah monggo selesai silakan. nanti saya open lagi. Siap Pak. Baik, apakah sudah terlihat?
Sudah Pak, aman. Oh, Alhamdulillah. iya. Iya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya dari Trapiosa, ini Trapiosa untuk eh, mengajak saya untuk memberikan sharing beberapa kegiatan atau penelitian yang pernah saya lakukan. Saya mengambil tema karena ada beberapa geospasial yang memang harus saya sharingkan dan kita diskusikan. Saya mengambil tema adalah pemanfaatan citra eh, penginderaan jauh resolusi menengah. Dalam hal ini saya menggunakan Landsat untuk menganalisa penggunaan lahan SSN. Kepentingan untuk apa? Kepentingannya untuk limpasan permukaan. Mungkin intinya di situ. Kemudian eh, sebenarnya penelitian ini berawal dari studi kasus di mana kasus yang terjadi itu pada tahun 2007, kemudian 2008, 2010, dan 2012 itu terjadi suatu banjir yang besar itu di daerah di Das Bengawan Solo di daerah Soloraya di daerah Soloraya. Kemudian kami amati banjir-banjir itu ternyata dia efek dari backwash atau eh, banjir luapan di mana sungai-sungai dari anak-anak sungai yang di Bengawan Solo itu dari Dengkeng yang ada di Klaten, kemudian ada yang dari Sameng yang ada di Sukoharjo, kemudian ada di Grompol di Karanganyar, Mungkung ada di Sragen, itu semuanya eh, eh, runout-nya sangat tinggi, kemudian ditunjang badan tubuh air Bengawan Solo dia sangat besar, kemudian dia tidak mampu sehingga dia backwash dan akhirnya menggenangi daerah pertemuan antara anak sungai dan sungai utama Bengawan Solo itu. Nah, itu yang kami amati dan data-data kami kumpulkan pada tahun itu dan kami mencari suatu histori dan sebagainya. Kemudian saya mencoba untuk mencari suatu prapustaka apa yang terjadi pada saat itu di beberapa laporan dari penelitian, di beberapa laporan dari eh, kementerian ataupun paper itu dia menyebutkan bahwa memang dalam kurun waktu 20 tahun terakhir itu eh, antara tahun tersebut antara 94 dan 2013 di daerah subdas-subdas itu dia mengalami suatu perkembangan yang relatif pesat tapi eh, dan akhirnya dia mendesak eh, pertanian yang ada di situ. Nah, dari sisi itu eh, mungkin pada saat tahun-tahun tersebut citra sudah ada beberapa citra yang memiliki resolusi sangat detail, namun dia tidak memiliki histori yang panjang. Beberapa citra-citra sekarang seperti Sentinel dan sebagainya, dia memiliki resolusi yang bagus, resolusi spasial yang bagus, resolusi temporal yang dia cepat, bagus perekamannya. Namun untuk histori yang ke belakang dia tidak belum ada, citra relatif baru. Sedangkan citra yang sampai sekarang itu masih eksis dari tahun 72 sampai sekarang itu adalah Landsat dari MSS sampai citra Landsat MSS sampai Landsat 9 sekarang dia masih eksis dan dia memiliki eh, rekaman temporal yang 16 hari. Nah, mungkin 16 hari itu juga tidak relatif lama, 16 hari sekali dia merekam pada hari yang sama. Kemudian namun keterbatasan di Landsat ini dia memiliki resolusi spasial yang sangat eh, besar. Dalam artian dia memiliki resolusi spasial sekitar 30 kali 30 meter. Satu piksel 30 meter atau 30 meter. Sehingga hal itu membatasi ketika kita melakukan suatu riset, terutama yang di Jawa, ataupun di daerah-daerah yang kecil, itu sangat kesulitan untuk melakukan suatu kedetailan ekstraksi informasi, terutama untuk eh, pemantauan terkait dengan hidrologi ataupun vegetasi. Itu sangat-sangat ataupun penggunaan lahan itu sangat-sangat sulit. Sedangkan eh, kalau kalau dilihat dari sisi lokasi area di daerah-daerah tersebut itu eh, masih relatif banyak vegetasi sehingga kalau disebutkan juga di dalam suatu penelitian bahwa pemukiman padat terutama pemukiman padat
dia memberikan suatu sumbangan area yang melakukan suatu kedap air itu sampai dengan 70%. 70%. Ini suatu teori yang umum ya, teori yang umum ketika ada suatu pemukiman kemudian dia menjadi suatu kedap air itu suatu hal yang umum, tapi di sini saya batasi, saya tidak menutup suatu teori karena teori akan sangat terbuka. Eh, apakah urbanisasi yang dimaksudkan apakah seperti pemukiman-pemukiman yang terklaster ataukah pemukiman-pemukiman desa seperti yang ada di daerah-daerah lokasi penelitian? Karena di lokasi penelitian cenderung pada lokasi pemukiman itu dia tidak terklaster dan cenderung lokasi pemukiman desa di mana vegetasi masih sangat banyak. Kemudian saya kira untuk kemampuan permeabilitas dan infiltrasi juga masih sangat tinggi. Itu yang harus kita menjadi suatu pemikiran juga bagaimana apa terminologi yang dimaksud dengan urbanisasi pada daerah-daerah das tersebut. Kemudian kembali ke kalian tadi sehingga eh, saya atau mungkin kita akan mengalami suatu kesulitan ketika Citra dengan resolusi 30 meter itu sangat pas untuk daerah-daerah di luar Jawa, daerah-daerah yang sangat luas, tapi ini di daerah di Jawa, apalagi di Subdas, bagaimana kita bisa mengkondisikan bahwa Citra ini bisa digunakan semaksimal mungkin untuk mendeteksi tujuannya untuk limpasan tadi, limpasan menghasilkan hasil yang memiliki akurasi yang relatif tinggi. Itu yang jadi pertanyaan ataupun yang harus kita jawab. Kemudian dari citra ini sendiri, citra apapun citranya, maaf, dalam yang saya maksud adalah citra yang bersifat pasif, citra pasif itu seperti Landsat, Sentinel dan sebagainya, Global Eye dan sebagainya itu dia informasi utama atau informasi tingkat pertama yang bisa kita amati adalah dari sisi vegetasi atau penutup lahan. Nah, vegetasi dan penutup lahan ini merupakan suatu unit respon dari hidrologi, bagaimana dia bisa merubah eh, dinamika yang ada di air yang ada di permukaan. Sedangkan beberapa parameter-parameter ketika kita belajar masalah hidrologi permukaan, faktor-faktor pengontrol itu hanya penutup lahan atau penggunaan lahan yang bersifat dinamis. Yang, yang seperti eh, tanah, kemudian dan lainnya sebetulnya mungkin dinamis, tapi kalau kita kembali ke faktor pembentukan tanah yang COPRT itu, T itu waktunya tanah itu perbentukan sangat sangat lama, sehingga yang faktor yang sangat dinamis itu adalah dari sisi penutup lahan, sehingga penggunaan lahan ini atau penutup lahan ini merupakan faktor utama untuk kita bisa melakukan suatu monitoring terhadap penggunaan lahan untuk kajian hidrologi. Kemudian itu salah satu PR, salah satu yang PR yang harus pada waktu sharing ini saya selesaikan. Eh, Kemudian yang kedua, beberapa metode masalah hidrologi yang dia menggunakan kajian masalah penggunaan lahan, penutup lahan, itu ada beberapa metode. Beberapa metode itu yang pertama adalah yang sering digunakan adalah metode rasional. Metode rasional ini dia mencari suatu koefisien aliran permukaan dalam suatu daerah aliran sungai, dan koefisien ini dia juga melibatkan penggunaan lahan. Saya juga pernah mencoba Satu boleh. metode ini. Metode ini pernah saya coba dan eh, eh, apa, faktor-faktor yang lain, faktor penggunaan lahan relatif terlalu umum. Menurut saya terlalu umum sehingga saya mencoba untuk metode lain. Ya, metode lainnya adalah dia SCSCN. Nah, dalam metode SCSCN ini dia memang lebih kompleks untuk jenis-jenis klasifikasi dari bentuk lahannya. Kemudian ini lokasi area sampel area di kasus yang saya ambil. Ini ada di Das Grompol. Das Grompol ini dia berhulu di Gunung Lawu. Gunung Lawu, kemudian dia itu bermuara di Bengawan Solo, di Bengawan Solo sungai utamanya. Ini yang berada di antara Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen.
Namun tidak hanya das ini yang saya lakukan penelitian, karena das ini adalah das yang disebutkan bahwa das ini adalah das kritis, dia memiliki area kritis, dan dia memiliki area potensi-potensi lokasi yang potensi kritis. Potensi akan menjadikan suatu potensi kritis di das global ini. Sedangkan di sampingnya ada das Samin, itu di sebelah di Kabupaten Sukoharjo, itu mepet dengan das global ini, dan das Mungkung yang ada di sebelah utaranya ada di Sragen, itu dia sama-sama memiliki alat pencatat hidrologi permukaan. Sedangkan di Das Brompol ini tidak ada alat pencatat air permukaan, sehingga kita membutuhkan suatu model bagaimana kita bisa mensimulasikan penggunaan lahan ini untuk mengukur limpasan. Eh, itu yang dari sisi eh, lokasi penelitian dan keterbatasan eh, riset yang harus kita jawab untuk diskusi ini. Kemudian eh, tadi sudah saya singgung bahwa salah satu fungsi yang paling umum dalam dalam pengolahan citra adalah eh, ekstraksi informasi masalah penutup lahan. Karena ini sangat faktor dinamis. Kemudian faktor dinamis ini dia yang harus kita kaji, karena citra tadi yang saya mengenai lensa tadi, saya bicara masalah histori yang panjang, kemudian saya bisa mencari sekarang free, kita bisa mencari tanggal perekaman kapan saja untuk kita menelisik ke belakang. Kita menelisik ke belakang, apakah metode yang kita gunakan ataukah yang kita lakukan suatu kajian ini bisa diterapkan untuk kajian-kajian pada saat sekarang atau masa datang. Kemudian untuk klasifikasi secara umum ini klasifikasi ini ada dua, dia bersifat multispektral dan dia bermanual. Semua memiliki suatu kelebihan dan kekurangan bagi saya. Spektral ini dia hanya berdasarkan suatu nilai spektral, bagaimana kita hanya menggunakan suatu training set, training data, ROI dan sebagainya. Kemudian komputer akan melakukan suatu eh, pencarian statistik bagaimana kedekatan-kedekatan dari nilai pikselnya. Eh, dan klasifikasi multispektral ini dia hanya memanfaatkan atau menggunakan dari nilai spektral saja. Nah, sehingga eh, kadang beberapa ada miss-nya karena komputer tidak bisa menginterpretasi dengan apa yang ada di fakta di lapangan. Kemudian klasifikasi yang kedua, ini dia kita unsur-unsur interpretasi yang manual. Manual itu mereka suatu interpretasi ya, misalkan asosiasi, kemudian bentuk, warna, dan sebagainya. Namun hal ini juga ada keterbatasan, dia memiliki suatu subjektivitas yang sangat tinggi dari si interpreternya. Dan kadang pada area luas, area luas yang sangat luas, kadang kita tidak bisa konsisten karena kadang kita sering lupa karena terlalu banyaknya penggunaan lahan atau penutupan lahan yang harus kita lakukan suatu klasifikasi. Nah, dua ini klasifikasi secara umum, dan saya kira ketika kombinasi keduanya ini menghasilkan suatu hal yang baik. Kemudian secara umum sharing yang saya lakukan pada pada malam hari ini adalah membahas masalah permasalahan studi kasus di mana suatu limpasan ataupun banjir yang terjadi di Das Bengawan Solo atau Das Grompol di bagian hulu ini, dia tidak memiliki eh, data peta hidrologi, kemudian dia sering banjir, kemudian dia eh, terjadi suatu perubahan bentuk lahan yang sangat masif, dan terakhir kita harus melakukan suatu monitoring menggunakan citra yang pada saat kejadian tersebut dia eksis. Nah, ini hanya Landsat yang bisa merekam pada pada kejadian-kejadian tersebut. Kemudian kemudian ini untuk eh, penginderaan jauh sendiri. Eh,
Tadi juga saya sampaikan sedikit masalah keterbatasan masalah klasifikasi spektral. Dalam klasifikasi spektral ini kadang adanya kemiripan pada nilai spektral, dari kemiripan nilai spektral yang menjadikan berkurangnya variabilitas atau berkurangnya beberapa ragam dari informasi penularan yang mudah dipisahkan. Ini menjadi satu kendala, dalam dalam penggunaan nilai spektral. Kemudian informasi spektral yang terbatas, masalah terbatas ini dalam untuk kita melakukan suatu interpretasi, terutama untuk lahan untuk kajian khusus ataupun tema khusus dalam konteks spasial, ini tidak hanya menggunakan spektral saja, sehingga apalagi yang saya lakukan ini kita melakukan suatu penutup lahan yang spesifik SSCN, kita membutuhkan suatu pertimbangan ekologi, kemudian intuisi dalam menentukan jenis penggunaan lahan. Intuisi penggunaan lahan ini yang saya maksud kita sudah paham juga, berarti kita tidak pure menggunakan remote sensing ketika kita melakukan suatu interpretasi, tapi kita juga paham masalah local knowledge. Bagaimana kita, oh ternyata pada lokasi seperti ini, pantulan seperti ini, itu pra interpretasi yang kita lakukan sebelum melakukan suatu pemrosesan di penginderaan jauh. Karakteristik lain objek tentu ini juga berbeda. Mungkin ketika saya menerapkan ini di das Grompol, mungkin ini akan berbeda ketika saya terapkan di das Citarum. Karena pemahaman fenomena geografi juga sangat berbeda. Sehingga tidak pure ketika saya melakukan suatu riset ini, bisa jadi di tempat lain juga memiliki suatu konteks karakteristik wilayah atau konteks ekologi yang berbeda. Kemudian kenapa saya menggunakan istilah knowledge base. Knowledge base ini mendasarkan pada eh, kecerdasan manusia. Yang saya maksud dari sisi kecerdasan manusia ini, bagaimana si interpretasi ini ketika dia paham masalah karakteristik geografinya, ekologinya, kemudian dia memahami faktor lingkungannya, dia tahu lokal kolonialnya sudah bagus, dia bisa memecahkan masalah dari interpretasi ini menggunakan berupa data cerdas non-numerik, sehingga kita akan padukan beberapa informasi-informasi tersebut dengan data yang ada di lapangan. Kemudian dalam sistem knowledge ini eh, tidak menggunakan pola statistik. Mungkin kalau di deep learning atau AI dia ada beberapa pola statistik untuk membahas suatu keputusan, tapi sistem knowledge ini dia cenderung pada pengetahuan eksplisit ataupun database secara fakta yang yang ada di hasil yang diperoleh. Sehingga dalam knowledge ini mencoba untuk menggunakan pengetahuan manusia untuk memecahkan suatu masalah, dan memerlukan analisa geografi untuk mengambil keputusan, analisa geografi ataupun ekologi ataupun lingkungan dalam mengambil suatu keputusan. Kadang knowledge base ini juga disebut sebagai expert system karena memanfaatkan data dan aturan serta kondisi yang dapat dievaluasi untuk menguji hipotesis. Jadi ketika saya menguji hipotesis seperti ini, kemudian kalau di sini saya masukkan data set, sehingga data set tersebut menghasilkan hasil seperti yang tujuan yang ingin kami peroleh. Kemudian beberapa kelebihan dari Konobis ini, dalam segi Konobis ini kita tidak menggunakan suatu data yang besar, namun lebih mengutamakan data yang terstruktur. Jadi data tersebut tidak yang besar seperti training set, seperti multispectral dan sebagainya, tidak. Kemudian untuk Konobis ini cenderung dia memberikan suatu keputusan yang dapat dilacak atau dapat diperbarui. Sehingga gini, mas saya, ketika kita mengasah suatu knowledge ini, ada beberapa lokasi yang seharusnya bukan hasil informasi ini, ternyata hasilnya ini, kita bisa lacak kesalahannya di mana dengan cepat dan tidak memerlukan suatu
pembelajaran lagi untuk mengetahui kesalahan tersebut. Kemudian penambahan variabel eksternal untuk dalam kronologis ini dia sangat sangat diperlukan sehingga tidak pure ketika ketika kita dari hipotesis yang sudah kita lakukan kemudian ini eh, tidak bisa berubah tidak karena ini variabel eksternal ini sangat sangat penting ketika kita mendapatkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian dari kronologis ini saya mencoba untuk menurunkan suatu suatu informasi penutup lahan SSCN untuk kepentingan eh, ketebalan limpasan yang ada di das Grompol. Nah, seperti ini sederhana yang saya buat. Oh iya satu lagi yang saya lupa, saya menggunakan ini, saya menggunakan model ini, saya mencoba untuk menggunakan model yang sesederhana mungkin dari sisi metode penelitian jauh, kemudian metode dari hidrologi saya menggunakan saya sederhana mungkin dengan maksud ketika membuat suatu model, biasanya kalau membuat suatu model itu Y sama dengan I plus satu itu misalkan seperti itu atau Y sama dengan bla 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 sangat panjang, saya mencoba untuk membuat model itu yang sangat sederhana, misalkan Y sama dengan X plus berapa, misalnya seperti itu. Jadi sangat mudah. Sehingga beberapa variabel yang saya masukkan juga tidak begitu banyak. Harapan saya untuk model ini bisa menghasilkan suatu eh, keakurasian yang ya mendekati sempurna. Sempurna tidak, tapi mendekati sempurna. Namun masih bisa diterima sebagai rekomendasi ataupun sebagai acuan untuk melakukan suatu riset selanjutnya. Nah ini kronologis yang ini yang di diagram ini yang saya gunakan. Ini kronologis ini saya menggunakan beberapa klasifikasi secara digital menggunakan multispektral klasifikasi maximal likelihood ini kemudian saya padu dengan transformasi dari NDVI Neuronal Development Vegetasi Index perbedaan dari vegetasi ini saya padu untuk saya masukkan suatu database untuk mengkaji bagaimana apakah ini dan saya juga masukkan lagi beberapa eh, karakteristik lingkungan yang ini saya ambil hanya dari satuan betul lahan. Dari ketiga paduan ini, terutama dua dari NDVI dan satuan betul lahan ini menghasilkan suatu informasi SCSCN untuk kepentingan limpasan. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk metode SCSCN, mungkin Mas SCS ini mungkin sangat sangat jarang digunakan atau mungkin jangan digunakan di di Indonesia karena memang dia SSN ini dia berbasis dari USDA, USDA metode dari USDA dan RCS. Kemudian saya mencoba untuk menerapkan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia untuk limpasan ini seperti yang saya sampaikan di awal bahwa metode-metode rasional telah teruji juga untuk melakukan suatu peramalan ketika tidak ada data-data hidrologi. Nah, namun saya mencoba untuk HSCN berbagai pertimbangan yang saya lakukan ini seperti yang ada di diagram yang di atas ini. Kalau kita belajar masalah eh, hidrologi, terutama untuk hidrologi ini grafik dari eh, cowok kalau nggak salah ini. Ini ada dua determinis stokastik. Kalau stokastik ini biasanya dia menggunakan data-data yang dari statistik, probabilitas dan sebagainya. Kemudian saya mencoba untuk deterministik, deterministik dari beberapa yang sudah ditentukan bahwa untuk menjadi limpasan ada parameternya A, B, C, D. Namun saya sampaikan tadi tidak dinamisnya itu ada di penutup lahan. Dinamisnya ada di penutup lahan dan di penutup lahan ini kita bisa melakukan faktor masukkan parameter-parameter lainnya. Kemudian ketika saya memilih SSN ini dia bersifat distributed.
Sedangkan untuk rumus rasional ini untuk debit puncak CIA itu biasanya dia bersifat lambat. Jadi hanya satu nilai, hanya satu nilai. Misalkan di dashboard dia memiliki debit puncak sekian. Nah, kalau untuk distributed ini ya CSN ini setiap eh, setiap area di dalam das mewakili pixel. Nah, pixel ini seluas 30 meter, dia memiliki nilai yang berbeda. Nah, ini yang saya pilih. Dan untuk SSN ini dia unsteady flow. Unsteady flow dia tidak seperti dengan dari rasional. Kemudian tadi keterbatasan lagi, SSN ini hanya digunakan pada das yang kecil eh, dan sangat dipengaruhi dari perlahan. Namun citra yang saya gunakan adalah citra berosi menengah. Nah, itu yang yang menjadi PR tadi. Kemudian eh, dari SCCN ini dia sangat mempertimbangkan antara ini yang saya maksud adalah faktor pengontrolnya, bukan faktor pemicu. Faktor pemicu itu hujan. Faktor pengontrol adalah dari sisi jenis penutup lahannya atau penggunaan lahannya. Kemudian dari sisi eh, HSG atau hidrologi solid atau kelompok hidrologi tanah. Nah, kalau kita bicara masalah SCSN ini kenapa perbedaannya ketika beberapa hidrologi yang ada di rasional dia mempertimbangkan suatu kemiringan, kemiringan itu dia dipertimbangkan untuk suatu limpasan atau koefisien. Untuk SCSN itu tidak, dia tidak menggunakan suatu limpasan, dia hanya pure menggunakan penutup lahan tipe SCSN tadi, curve number, dan dengan dari ideologi solid group. Terus bagian pertanyaannya adalah bagaimana ketika kemiringannya di mana? Kemiringannya sudah include pada jenis penggunaan lahan ini, bagaimana akan dinilai drainasenya buruk, sedang dan baik. Ya, itu yang untuk menilai limpasannya. Kemudian kelompok studi tanah ini dia berdasarkan pada kemampuan permukaan untuk meloloskan air atau meresap dalam tanah sehingga semakin baik dia semakin influence semakin tinggi. Kemudian saya menggunakan batu lahan dan lereng ini untuk sebagai satuan kelompok hidrogi tanah karena di beberapa data memang saya mencoba sebenarnya saya mencoba beberapa penggunaan satuan-satuan seperti tanah dan geologi tapi tidak kurang detail sehingga saya gunakan dari batu lahan ini. Kemudian saya menggunakan NDVI. Saya tidak menggunakan klasifikasi yang lain, tapi saya pure pertama saya menggunakan NDVI. Ini NDVI ini dia melakukan suatu reflektasi antara eh, pantulan vegetasi yang tinggi di inframerah dan rendah di merah. Dan hal ini di NDVI ini dia sangat eh, memiliki apa ya? Efek atmosfer atau itu sangat 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 atau biasnya itu dia sangat sangat rendah itu yang saya gunakan. Kemudian ini adalah eh, sekilas saja mungkin ini untuk diagram alirnya. Kalau kita bisa diagram alir ini dari sisi A ini adalah eh, theoretical framework ataupun kerangka pikir yang saya buat. Dari sisi ada dua kajian, dari sisi kajian hidrologi dan kajian penginderaan jauh. Di mana dari sisi kajian hidrologi ini eh, kami mencoba untuk mengetahui data air yang saya kumpulkan pada das terpilih. Das terpilih ini yang akan sebagai pembukti di das Grombol yang dia memiliki karakter sama, kemiringan sama, lokasi yang cenderung sama, luasan yang cenderung sama. Saya akan mencari, kebetulan masih ada data-data ini yang terukur. Kemudian saya juga menggunakan unit hidrograf sintetis untuk di das penguji ini untuk mengetahui debit terukur dan debit terestimasi dan uji akurasi. Nah, uji akurasi itu ketika ketika saya mengetahui ini untuk apa mengetahui ketebalan limpasan ketika saya kaji dengan data hujannya. Ini dari kajian hidrologi. Kemudian dari kajian penginderaan jauh ini sangat sederhana, di mana informasi digital, kemudian saya menang suatu bentuk lahan,
kemudian saya mentransfer vegetasi, kemudian integrasi visual untuk klasifikasi bentuk lahan. Dari ketiga ini saya bisa memperoleh tipe penutup lahan dari kelompok studi tanah, di mana dari gabungan penutup lahan dan studi tanah ini saya akan mendapatkan suatu curve number, pilihan kurva number, yang di mana curve number ini dapat diterjemahkan untuk ketebalan limpasan di permukaan. Dan untuk yang B, diagram ini merupakan suatu diagram oleh penelitian. Ini relatif beberapa langkah-langkah yang saya lakukan seperti ini. Intinya saya melakukan suatu suatu pemrosesan ini pada eh, empat sesi tahun 94 di das lokasi studi kasus dan di das penguji, kemudian di kemudian di tahun berikutnya di lokasi kasus dan di das penguji. Nah, ini hasil beberapa prosesan. Nah, mungkin kalau untuk ini yang saya sampaikan ya untuk manual dulu. Ketika saya menggunakan citra ini, citra yang kita peroleh ini masih berupa citra yang mungkin belum terkoreksi dengan baik. Ini kami lakukan suatu koreksi dan kalibrasi. Pertama adalah koreksi eh, geometrik. Walaupun ini memiliki produk L1T, dia sebenarnya sudah koreksi geometrik, tapi saya tetap melakukan suatu koreksi lagi. Apakah dia benar? Karena ketika ini meleset sedikit, mungkin hitungan perbandingan saya juga akan akan meleset juga. Kemudian saya lakukan suatu koreksi geometrik ini hanya untuk mata bias bagaimana kadang ada bias-bias di atmosfer ini saya harus kembalikan nilai pada nilai aslinya, dan kemudian yang terakhir kami sebelum proses adalah saya lakukan eh, kalibrasi dari radiometrik. Ini citra ini yang kita peroleh masih berupa digital number, sedangkan yang saya butuhkan adalah surface interpretan ataupun dari pantulan sebenarnya, pantulan yang ditangkap oleh sensor. Ini yang saya butuhkan, sehingga saya membutuhkan dari konversi dari eh, digital number ke radian, dan dari radian ke surface interpretan. Dan mungkin data-data ini sekarang sudah bisa diunduh ketika kita menggunakan secara langsung, kita sudah bisa diunduh secara langsung mungkin di Google Engine itu sudah bisa langsung dipakai. Nah, kemudian ketika ketika eh, saya melakukan setelah saya lakukan suatu koreksi, ini tidak serta-merta karena perbedaan Landsat yang 94 dan 2013 ini memiliki beda bit. Yang satunya dia itu 8 bit, yang satunya 16 bit, sehingga saya harus melakukan suatu eh, koreksi atau kalibrasi antar citra. Koreksi antar citra ini hmm, saya lakukan saya perbandingan di mana suatu objek yang sama, pada tahun 94 dan 2013 saya operasi sama, kemudian saya samakan nilainya setelah kalibrasi tadi. Nah, ketika sudah selesai disamakan tadi, yang eh, citra yang sebelumnya saya rubah menjadi nilai yang sama. Nah, setelah itu baru saya proses untuk pesan NDVI. Ya, mungkin ini sudah secara umum NDVI secara otomatis dapat dimanapun kita bisa bisa lakukan, dan hasil dari perbandingan ini mungkin bisa diterima karena ini lebih dari 80% R kuadratnya, 90 mendekati 90%, dan ini saya gunakan untuk interpretasi dari bentuk lahan tadi. Kemudian ini ketika NDVI ini juga beberapa beberapa lokasi yang eh, kami lakukan suatu kalibrasi kalibrasi atau kalibrasi antar citra tadi.
Ini yang saya pilih adalah lokasi lain yang pasti. Karena ketika kita mengenal suatu bentuk lahan yang tidak pasti, apalagi ketika beberapa yang kurang dipertimbangkan kita melakukan suatu lokasi yang sama, apalagi di daerah-daerah Jawa, ya, ini ya, crop rotasinya dia sangat tinggi, rotasi sangat tinggi. Misalkan sawah, kebetulan ketemu eh, ketika di awal tanam, kemudian di akhir mungkin itu memiliki suatu nilai yang sangat jelek sehingga sesuatu yang pasti ini adalah beberapa lokasi seperti tubuh air itu relatif sama, kemudian di hutan-hutan yang dia tidak yang saya kira saya pilihkan lokasi-lokasi yang memiliki akses yang sangat sulit ataupun masih asli. Interpretasi saya seperti itu sehingga ini sebagai dasar untuk kalibrasi citra. Kemudian ketika sudah selesai NDVA, sudah selesai yang kami lakukan, bagaimana untuk melakukan suatu klasifikasinya? Klasifikasi yang kita buat di NDVA ini tidak serta-merta seperti misalkan NDVA ini dia memiliki nilai -1 sampai 1 sehingga kita tidak eh, apa tidak membuat suatu kelas yang sama misalkan min 1 sampai min 1 sampai min 0,5 katakanlah dia sangat jarang min 0,5 sampai 0 dia jarang seperti itu tapi untuk klasifikasi ini saya menggunakan puncak-puncak mikro seperti di gambar nomor 2 ini histogram dari NVDA puncak-puncak mikro, puncak-puncak mikro di mana ketika dia ada seperti puncak mikro ataupun takik-takik dari histogram ini saya gunakan sebagai klasifikasi. Eh, di sini saya melihat bahwa ketika dia terjadi suatu eh, pergeseran ataupun perubahan dari nilai DVA, dia otomatis akan seolah seperti kayak ada suatu gradasi dari histogram ini. Dan ini kami lakukan suatu klasifikasi sehingga untuk kelas ini kebetulan ini sama ada 7 kelas sehingga 7 kelas ini mungkin ini kelas yang untuk kelas 1 dan kelas sampai kelas 7 ini tidak sama. Misalkan untuk kelas pertama ini di NDVA yang 94 ini dia 0,527 sampai 0,136. Kemudian yang untuk maaf ini salah ini 2013. Yang 2013 ini dia min 0,385 sampai 0,155. Nah, ini untuk kelas pertama sehingga tidak sama. Kemudian dari setelah itu eh, ketika NVA ini kelas sudah terbentuk, kemudian saya melakukan ini interpretasi visual, pure interpretasi visual. Interpretasi visual ini untuk bentuk lahan ini akan saya gunakan untuk dua tujuan. Satu, saya akan combine dengan NVA. Yang satunya akan saya lakukan untuk pengambilan sampel yang sebagai satuan dari kelompok hidrologi tanah. Kenapa saya menggunakan bentuk lahan ini? Bentuk lahan ini interpretasinya memang agak sedikit rumit karena memang harus banyak ke lapangan juga dan sebagainya. Karena seperti gambar di sini, ketika peta-peta yang data-data skin sudah ada, ini ada peta geologi dan peta tanah. Ketika saya menggunakan dua satuan-satuan ini sebagai saya combine dengan NDVI atau saya lakukan suatu pengambilan sampel, pasti informasinya dia sangat jamak, sangat tidak bisa memiliki suatu kelas yang yang banyak gitu. Sehingga dari sisi itu saya melakukan suatu interaksi visual dari dari ini saya juga menggunakan suatu fusi dari citra Landsat Landsat dengan DEM sehingga bisa kelihatan dan saya tidak menggunakan beberapa sharing saja untuk bentuk lahan ini kadang beberapa metode otomatis seperti OBIA, Object Based Image itu analisis itu dia juga bisa melakukan suatu analisis bentuk lahan, tapi kadang eh, apa eh, batasnya itu kadang agak tidak tepat, ya, kayak kata tepat. Nah, mungkin kalau untuk lokasi yang sangat luas dan memiliki kita bisa mengatasi ketika menggunakan suatu objek ataupun digital, informasi digital, salah satu menggunakan objek itu misalkan kita paham bahwa setiap eh, penggunaan lahan atau setiap penggunaan lahan ini dia berkorelasi dengan bentuk lahan yang ada di situ, mungkin mungkin akan bisa digunakan.
Namun ketika ketika ini saya tidak yakin pada waktu itu dan saya menggunakan analisis eh, manual atau visual untuk memahami suatu benturan das gerompol ini. Beberapa dari morfometri, morfogenesa, morfoanalisis, morfoarsmen itu saya lakukan untuk bisa mengatakan suatu benturan ini. Dan kebetulan das gerompol ini, baik das gerompol ataupun das penguji, itu sama-sama tadi di Gunung Lawu, dia berhulu di Gunung Lawu. Dan kalau kita lihat dari sisi geologi, dia memiliki suatu, ada 4 bagian dari fase sentral, proksimal, dan medial sampai distal. Dan ini pun kita tidak bisa menggunakan dari 4 klasifikasi ini. Kalau ini berdasarkan dari batuannya, tidak menggunakan 4 ini, tapi kita ternyata setiap bagian ini masih bisa dipecah lagi. Kemudian dari ini secara umum ini bentulannya ada eh, ke- dari vulkanik. Dia kalau kita bicara masalah tadi ada dari 4 distal ini kan kalau kalau ini dari sisi endogen dia dari sisi vulkanik. Ada 4 tadi di vulkanik. Tapi kalau kita bisa vulkanik pada saat proses pembentukan, tapi itu sekarang proses yang berlangsung waktu yang sangat panjang, kemudian adanya iklim, adanya dan sebagainya, faktor tenaga eksogen sangat kuat dari proses ini. Ketika eksogen sangat kuat, proses awal atau proses genesa vulkanik yang itu hanya tersisa di daerah-daerah atas, sehingga di daerah di bawah sudah tertutup oleh sedimentasi ataupun ada pedimen ataupun lokasi-lokasi yang sudah tererosi dengan terpengaruh oleh adanya suatu gravitasi, longsor, kemudian adanya lokasi-lokasi yang di fases-fases distal yang di bawah ini dia sudah berulang kali secara periodik terkena banjir, fluvial sudah berkembang dan sebagainya sehingga eh, yang saya hasilkan seperti pada peta benturan das gerompol ini, eh, ada beberapa yang memang di atas itu dia memang memang agak eh, rapat, agak 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 detail karena memang topografinya sangat-sangat berbeda. Dan ketika seperti yang Bapak Ibu kita lihat di dam ini 3 dimensi ini, batas merah itu adalah sebagai batas dasnya, kemudian itu adalah gunung lawunya. Ketika ketika defleksi ataupun gradasinya itu dia bukan berarti das ini dia memiliki kemiringan yang dia itu relatif sama, tidak, tapi mungkin hanya beberapa jarak berapa kilo dari hulu atau dari puncak itu dia di daerah-daerah timur Karanganyar itu dia sudah relatif flat atau mungkin miringnya sedikit, sangat sedikit, sampai di daerah-daerah mungkin Palur dan sebagainya itu dia dia, dia flat sehingga yang flat ini sangat kesulitan ketika kita melakukan suatu interpretasi visual bentulan. Nah, ini sangat 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 kesulitan. Nah, kemudian ini fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama ini adalah dari setiap satuan satuan bentulan tadi kami ambil label sampel, kami sampel tanah untuk di lab, baik ini dari sisi teksturnya, kemudian dari kadar airnya. Kami juga melakukan suatu infiltrasi di setiap satuannya, dan kita nilai, kita nilai dan dari nilai ini kita tahu bagaimana kelompok hidrologi tanah yang dapat digunakan untuk kajian limpasan pada metode SSN ini. Nah, sehingga kami ketemu nilainya dan kami kami konversi ke tabel yang ada di SSCTN untuk HSG, hidrologi solid group, dan kami ketemu tipe-tipenya ini. Kenapa tipenya ini penting dari A, B, C, D ini penting? Karena ini untuk menerjemahkan bagaimana nanti ketebalan airnya. Nah, ketika di A mungkin akan misalkan penutup lahannya sama, kemiringannya sama, perlakuan perawatan pada vegetasi juga sama, tapi tanahnya berbeda, HSG-nya berbeda, dia akan memiliki ketebalan yang berbeda. Kemudian ini petanya, ketika beberapa satuan yang banyak tadi ternyata hanya sedikit yang memiliki suatu kelompok persamaan dari kelompok hidrologi solid group-nya. Nah, ini yang untuk knowledge base-nya. Nah, ini knowledge base-nya. Nah, ini saya lakukan ini antara satuan betulahan dan NDVI. Nah, ini seperti tabel dua, dua, dua dimensi, di mana ternyata setiap setiap satu setiap satuan betulahan
satuan bentuk lahan dia memiliki eh, jenis penutup maaf, memiliki kelas NDVI yang berbeda, dia juga akan bisa sama, bisa berbeda jenis penutup lahannya. Nah, ini kami lakukan suatu eh, apa ya, checking lapangan dan sebagainya. Nah, namun tidak semuanya serta-merta untuk penggunaan ini juga mulus, nanti kita lihat beberapa kesalahannya. Tapi secara inti ini yang sangat sederhana, sangat sederhana antara bentuk lahan dan ini ternyata dia juga bisa menerjemahkan eh, penggunaan lahan tipe SSCN ini. eh, tapi kita belum tahu akurasinya. Nanti kita lihat akurasinya seperti apa. Nah, eh, 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 ini jenis vegetasi yang ada di atas. Bahkan untuk tipe-tipe SSCN ini, ini kalau saya kembali ke sini dulu, ini tipe SSCN ini dia sangat rumit, sehingga misalkan saya kembali ke sini sebentar, misalkan SC1, ini tanaman bijian kecil, ini saya interpretasi sebagai padi. Nah, saya menginterpretasi sebagai padi. Eh, buruk ini ketika dia buruk ini bukan berarti ini dari sisi drainase. Ketika saya drainasenya buruk, ketika dia itu sawah-sawah irigasi, dia bisa buruk karena airnya tidak langsung pergi. Tapi ketika dia berkontur baik, berkontur, maka eh, dia itu baik karena airnya dia cepat untuk hilang atau menjadi overland flow ataupun runoff. Nah, ini adalah salah satu contohnya yang di A ini dia yang gambar satu, ini di A ini adalah hutan dengan kerapatan rendah dan sebagian serasa menutupi tanah. Kemudian yang B ini dengan kerapatan tinggi dan dengan semak belukar menutupi tanah. Dan yang C ini dengan semak belukar menutupi tanah pada jenis bentuk lahan hutan. Sehingga yang C ini dia semak belukar yang berada pada area-area hutan yang masih bisa saya kenali dari interpretasi yang saya hasilkan. Nah, kemudian yang gambar dua, Mohon, mohon maaf Pak, memotong pembicaranya. ya. Saya izin menginformasikan bahwasanya waktu tinggal 10 menit lagi, seperti itu. Oh, baik, ya. Ya, terima kasih banyak Ya, Pak. mungkin akan saya cepatkan ya. Jadi, terima kasih. Yang nomor dua ini juga sama, masih di daerah hulu dan yang ketiga ini juga masih di daerah hulu, tapi dia memiliki eh, apa ya, jenis penutup lahan yang berbeda dan dikonversikan juga berbeda. Nah, ini di daerah yang nomor satu ini banyak ini terjadi di daerah hilir. Kemudian nomor dua ini di daerah mungkin di daerah lereng kaki atau di daerah tengah dari das. Nah, ini macam-macam bentuknya sehingga kita bisa lihat bahwa di lokasi penelitian ini sebagian besar masih penutup lahan sebagai vegetasi. Sehingga alasan saya menggunakan NDVI ini sehingga saya menggunakan NDVI. Nah, ini yang menjadi suatu kesalahan ketika ketika deteksi seperti di gambar C ini saya ambil dari Google Earth atau Google Map. Ini beberapa suatu kesalahan interpretasi ketika saya menggunakan NDVI dan menggunakan unit penelahan ini ternyata tidak bisa terdivisikan. Saya tidak bisa mendivisikan dan ini masuk pada kelas-kelas yang lain. Sehingga di sini saya bantu lagi ini fleksibilitas atau penelusuran data yang saya gunakan lebih sangat 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 fleksibel. Saya saya telusur dan saya combine dengan menggunakan MLC tadi, interpretasi digital maximum likelihood, eh, eh, dan hanya untuk jenis pemukiman yang berasosiasi dengan vegetasi dan lahan pertanian khusus di bentuk lahan di dan fluvial. Karena untuk yang di daerah atas, dia itu bisa terdefinisi. Karena kenapa tidak definisi asumsi hipotesis saya bahwa eh, eh, karakteristik pemukiman yang di daerah hulu, di daerah atas, itu berbeda dengan di daerah bawah. Di daerah atas dia memiliki atap atap rumah itu berupa seng itu, dan di bawah itu dia berupa genteng, sehingga kadang pantulan yang diterima itu cenderung seperti apa ya, seperti lahan kosong dan sebagainya.
Dan saya menggunakan pantulan MLC ini untuk mendefinisikan khusus untuk pemukiman di daerah Dundee dan Bluvial. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya jenis penutup lahan yang ada di Das Grombol ini. eh, Perbedaan dari 2004 dan 2013, dan seperti kita lihat ini untuk yang hijaunya ini dia memang sedikit berkurang untuk di 2013. Nah, ini kemudian untuk ini mungkin saya skip saja karena ini saya hanya melihat apakah oke, saya sampaikan sedikit. Ini sebenarnya hanya melihat apakah benar ketika ketika terjadi suatu urbanisasi atau atau perubahan penggunaan lahan dari yang vegetasi ke non vegetasi ini, dia benar ditunjang dari adanya eh, eh, penambahan penduduk. Saya tidak mau ketika ada yang dikambing hitamkan ketika adanya urbanisasi kemudian menjadikan ini tidak, tapi kita harus menelisik secara detail apakah ini ada sangat pautnya atau tidak. Tapi ini saya skip untuk bahasan yang itu. Nah, ini untuk akurasi dari klasifikasi SSN ini menghasilkan nilai sekitar 85,9%. Ini untuk klasifikasi overall atau seluruhnya. Dan kemudian untuk eh, klasifikasi yang setiap jenis penggunaan kami juga melakukan suatu apa itu eh, penilaian uji validasinya setiap ini, dan ternyata memang ada di beberapa seperti tanaman berbaris atau buah dan sayuran ini dia masih di bawah 80%. Kemudian semak belukar bercampur dengan rumput itu juga sangat sulit karena tadi ternyata keterbatasan dari piksel 30-30 ini, sedangkan semak belukar dan lahan-lahan kosong yang dia masih rumput itu dia tidak memiliki area yang sangat luas. Kemudian ini adalah eh, dari nilai CN-nya. Nah, nilai CN-nya ternyata dari sisi nilai CN ini dia masuk pada nilai CN yang nilai CN yang bukan memiliki data hujan yang ini hujan yang relatif lebih tinggi, atau dia sehingga CN-nya ini tidak CN2 tapi kembali karena curah hujannya dia lebih dari 40 mm dari data hujan yang saya kumpulkan, sehingga CN-nya konversi dan menjadi ini seperti ini, ketebalan limpasan. Kalau kita lihat dari sisi ketebalan limpasan ini, ternyata ada suatu yang miss. Kalau kita tadi akurasi dari akurasi apa interpretasi bentuk lahan SCN kita dapat 80%. Tapi kalau kita lihat dari sisi limpasannya dan data hujan yang saya kumpulkan eh, itu dia 5 hari sebelum kejadian banjir, 5 hari yang sebelum kejadian banjir otomatis eh, saya gunakan ini dari sisi metode ini memang disyaratkan bahwa terjadi eh, 5 hari sebelumnya harus terjadi hujan. Nah, 5 hari setelah terjadi hujan, dan ini yang data saya gunakan. Ini ada sesuatu yang berbeda. Ternyata untuk yang 2013 untuk ketebalan kedalaman limpasan yang daerah hilir, dia malah relatif dia lebih kecil daripada yang di tahun 2004. Logikanya sangat tidak mungkin, tapi ternyata ternyata memang ketebalan-ketebalan ini bukan bukan berarti dia eh, apa ya? Bukan berarti tidak bertambah, bukan tidak, tapi ternyata gini, ternyata yang saya masih sedikit PR juga buat saya sebenarnya ini, ketika perubahan sawah irigasi yang di daerah hulu, maaf, di daerah hilir ini dia berubah ke pemukiman tanda kutip pemukiman pedesaan, tidak klaster-klaster perumahan atau pemukiman. Dia kalau kita kaji dari sini RCN, ternyata ketebalan limpasan di sawah irigasi yang tergenang air dia lebih tinggi daripada pemukiman-pemukiman yang bervegetasi yang tinggi. Dan kita ketahui bahwa pemukiman-pemukiman yang ada di daerah tersebut dia memiliki apa ya, vegetasi yang sangat sangat lebat, pemukiman desa gitu. Dan ini limpasan tertimbang
juga ternyata tidak naik, tapi ternyata dia malah turun. Dia malah turun. Dan ini eh, persentase dari koefisiennya. Dan ini yang sebagai pembanding di daerah mungkin nggak akan saya bahas hidrologinya. Banding dari pembanding ini ternyata untuk eh, akurasinya itu untuk tahun 2013 dia relatif tinggi, dia sekitar 97,24%. Dan untuk akurasi yang tahun 94 dia sekitar 81,27%. Yang tadi saya sampaikan bahwa adanya air irigasi dan sebagainya tadi. Sawah irigasi dan sebagainya tadi. Mungkin itu sebagai penutup penelitian ini saya lakukan karena histori yang panjang dari citra Lancet ini dapat kita gunakan untuk mengetahui suatu kejadian masa lalu, misalkan banjir, kemudian keterbatasan dari Lancet yang memiliki spasial kurang lebih 30 meter ini kita bisa atasi dengan menggunakan suatu kecerdasan manusia ataupun suatu knowledge base, bagaimana kita bisa memodifikasi parameter-parameter untuk menerjemahkan informasi terutama dari penutup lahan atau penggunaan lahan yang ada di permukaan. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sharing, saya bagikan ke Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Pupu. Eh, Materi atau pengalaman yang disampaikannya sangat eh, informatif sekali dan sangat penting sekali Bapak Ibu. Jadi mungkin terima kasih juga Bapak Ibu atas eh, antusiasnya. Mungkin kita masuk ke sesi diskusi Pak. Mungkin ada waktu sisa mungkin 28 menit ke depan itu bisa Bapak Ibu pergunakan untuk sesi tanya jawab. Mungkin untuk tiga peserta eh, pertama, saya persilakan untuk jika ada pertanyaan bisa raise hand atau mungkin bisa lewat chat room juga. Oke, di sini ada Mbak Sasa, mungkin bisa untuk open mic-nya untuk bisa ditanyakan pertanyaannya secara langsung ke pemateri kami atau narasumber kami, Mbak. Silakan. Baik, Kak Opi, terima kasih banyak atas kesempatannya. Em, Terima kasih banyak juga nih Bapak atas penyampaian materinya yang sangat menarik begitu Pak Puguh. Dan saya izin bertanya beberapa hal terkait dengan materi yang baru saja disampaikan. Jadi saya ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama itu, apakah pendekatan yang digunakan Bapak Puguh yang tadi baru saja kita diskusikan ini bisa diimplementasikan untuk kasus banjir bandang begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, berdasarkan pengalaman Bapak, kira-kira faktor apa saja begitu yang sangat berpengaruh terhadap banjir genangan apabila dibandingkan dengan banjir bandang. Jadi eh, dua pertanyaan itu dulu mungkin Pak. Dan oh ya mungkin Kak Opi mohon maaf sebelumnya nih saya berhalangan untuk open cam, nanti mungkin eh, saya izin mempersiapkan diri juga begitu ya. Jadi mungkin sekian pertanyaan saya. Terima kasih banyak Kak Opi dan Pak Puguh. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sasa atas pertanyaannya. Mungkin bagaimana Pak, izin untuk simpan dulu atau ingin lanjut di... Langsung jawab saja biar interaktif ya, biar Oke, iya. baik Pak, silakan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama adalah pendekatan yang digunakan kasus banjir bandang, yang kedua adalah faktor banjir bandang. Sehingga eh, mungkin tema banjir bandang ini memang eh, apa ya? Kalau kita kembali ke suatu teori atau teoretik untuk banjir, ada beberapa banjir teorinya seperti kalau kita menerapkan metode ini mungkin untuk di banjir Jakarta mungkin beda karena banjir ini cenderung pada big boss atau banjir luapan di Bengawan Solo. Kemudian ketika di Jakarta itu ada apa selain luapan mungkin cenderungnya efek besar ada banjir drainase. Kemudian kita kita terapkan di daerah-daerah Semarang atau Pekalongan atau Pengalongan sampai Semarang itu juga berbeda karena ini banjirnya akan merupakan banjir eh, eh, banjir rob, inundation, maaf, banjir rob.
kemudian atau diterapkan di daerah yang lain di daerah banjir bandang. Oke. Mungkin penelitiannya akan ke banjir bandang dia tanya. Eh, Kalau kita melihat dari sisi banjir bandang, sebenarnya banjir bandang ini dia banjir yang terjadi di daerah hulu, di daerah hulu. Eh, Beberapa itu juga penting karena gini, ketika beberapa kasus ketika 2009 terjadi banjir bandang di mana itu di Wasior, kemudian itu 2009, kemudian ada banjir bandang juga di Langkat, kemudian di banjir bandang di Banjarnegara di Jawa Tengah, itu semua terjadi di daerah hulu. Nah, kenapa itu terjadi? Sebenarnya banjir bandang itu terjadi ketika eh, eh, tanah ataupun tanah di daerah hulu itu dia tidak bisa menahan tidak bisa menahan beban air ketika dia tersimpan. Nah, ketika dia tersimpan, kemudian tanah ini dia itu tidak bisa menahan beban, akhirnya dia itu jebol, jebolnya eh, eh, secara tiba-tiba. Sehingga kenapa? Karena banjir bandang itu dia datang tiba-tiba dan dia biasanya memiliki air yang tidak tidak seperti dia banjir airnya sangat keruh bercampur dengan lumpur dan sebagainya itu adalah banjir bandang. Nah, itu terjadi karena tadi airnya dia tersimpan dalam tanah dan dia itu eh, apa itu bersama tidak kuat kemudian dia jebol menerobos sehingga menjadi banjir bandang tersebut. Nah, apakah pendekatan ini bisa digunakan dengan banjir bandang? Saya kira sangat bisa karena kan lebih ini sangat fleksibel, lebih sangat bisa, fleksibel sehingga kita bisa menerjemahkan apa sih yang terjadi ketika banjir bandang terjadi, apa faktor apa atau variabel apa ketika terjadi suatu banjir bandang. Sebagai contoh tadi, sebagai contoh tadi seperti gini. Eh, Misalkan di daerah hulu ini, kemudian dia itu dia memiliki ketebalan tanah yang sebenarnya kalau diskusi dengan teman ada video tapi kemudian nggak saya bawa masalah banjir bandang juga. Itu ada beberapa ketika dia itu memiliki ketebalan tanah yang sangat tebal, kemudian itu dia itu vegetasinya dia sangat rapat, vegetasi besar sangat rapat, dan dia kemungkinan air meresap dia sangat tinggi. Nah, itu yang logika yang kita bangun pertama kali ketika banjir bandang. Nah, tapi nanti dulu dalam arti gini, apakah kita mau eh, ber, eh, ada suatu terminologi ketika eh, ketika ada suatu vegetasi yang sangat lebat, kemudian tanah yang sangat tinggi, ketika dia hujan turun, dia sebagian dia akan terintersepsi, dia akan kena rockfall, dia masuk ke dalam tanah, sehingga air sangat mudah meresap ke dalam tanah. Sehingga tanah tersebut akan mudah. Sehingga kan kadang kadang kita begini, kadang kita, wah ternyata dulu tapi ini keilmuan yang terbuka. Dulu ketika ketika di daerah atas itu dia tidak ada vegetasi, dia jadi banjir. Iya banjir, tapi vegetasi yang di atas ketika nggak ada vegetasi adalah dia cenderung banjir overland flow. Dia overland flow, dia masuk ke permukaan. Tapi ketika dia banyak vegetasi, bisa jadi itu juga menjadikan suatu banjir bandang. Nah, seperti itu. Semoga bisa diterima ya dalam artian ini salah satu terminologi yang memang saya sangat menarik dan saya sangat ingin jadi untuk melakukan suatu kajian seperti itu banjir bandang karena memang sangat jarang untuk dilakukan penelitian seperti itu. Nah, dan kita juga harus berani karena ketika kita membuat suatu konsep knowledge base ini kita dasarkan dari pengalaman, dari expert system. Expert system ini kita ramu sehingga kita bikin suatu seperti database knowledge system. Sebagai contoh tadi, misalkan kita bicara banjir bandang, ketika banjir bandang ini dia air itu dia itu pasti akan bersama lumpur bersama tanah dia itu meluncur bersama tanah. Logikanya kalau dia itu vegetasinya tidak tinggi, tidak lebat, logikanya yang terbangun adalah itu air tidak sedikit teresap dalam tanah. Kalau di daerah hulu itu dia itu lapisan horizon tanahnya tidak lengkap ataupun outcrop ataupun batuannya dia sangat banyak, dia logikanya tidak bisa terbentuk suatu banjir bandang karena air hujan dia akan menjadi run off. Tapi kalau ketika dia vegetasi sangat tinggi, soil yang terbentuk dia sangat eh, eh, lengkap sempurna, tanahnya tebal, kemungkinan itu bisa menjadi banjir bandang.
Nah, mungkin seperti itu salah satu untuk membentuk apa itu logika expert system pada suatu knowledge base. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Pugu atas tanggapan dari pertanyaan Mbak Sasa. Mungkin bagaimana Mbak tanggapannya? Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Begitu ya, cukup menjawab. Kemudian eh, mungkin itu ya Pak untuk jawabannya berarti bisa begitu ya diterapkan untuk kasus banjir bandang. Mungkin Iya. Bapak terima Nah, kasih banyak. iya, jadi, saya tambahkan sedikit. Dan untuk membuat suatu knowledge base ini, kita tidak perlu apa ya takut selama ada suatu theoretical atau suatu paradigma keilmuan yang bisa menjawab, walaupun nanti akan bertolak belakang dan sebagainya. Nanti itu pasti pasti ada. Tapi kita nggak perlu takut bahwa semua faktor atau variabel apa yang berpengaruh di situ dan kontradiktif apa yang ada di situ kita dimasukkan dulu, nggak apa-apa. Karena tidak berbasis statistik tadi. Nah, ini ada expert system. Nah, expert system. Ini seperti itu tambahan. Baik, terima kasih banyak Pak atas tambahannya. Baik, terima kasih banyak eh, sekali lagi atas pertanyaannya Mbak Sasa dan terima kasih banyak juga atas tanggapannya dari Pak Pugu. Baik, Bapak, di sini ada satu pertanyaan lagi di kolom chat. Saya mohon izin untuk membacakan beserta di share screen seperti itu agar lebih jelas. Oke, di sini Mbak Erni, dari Mbak Erni Mulyan dari Bapak. Saya izin untuk membacakan. Katanya presentasi menarik sekali Bapak Pugu. Terima kasih banyak. Kalau boleh tahu, kenapa alasan Bapak mengambil lokasi tersebut? Kemudian terkait hasil limpasan, umumnya tata guna lahan atau pertumbuhan penduduk yang tinggi, kenapa hasil penelitian menunjukkan limpasan malah turun seperti itu? Mohon untuk ditanggapi, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih pertanyaan. Mungkin eh, pertanyaan menarik karena gini, karena kenapa saya mengambil lokasi itu? Tadi yang secara umum lokasi tersebut memang adalah lokasi yang dia itu pada tahun itu, saya sampaikan di slide tadi, tahun itu dia mengalami banjir yang sangat tinggi, sangat tinggi. Kemudian ketika saya ke lapangan, banjir itu banyak disebabkan lokasi-lokasi ini banyak disebabkan karena adanya efek backwash ataupun ketika Bengawan Solo dari Wonogiri ini dia tinggi, kemudian hulu-hulunya dia masuk, air yang ini tuh dia tinggi juga. Ketika ini airnya dia tinggi, air yang tinggi ini, air yang di sini tidak bisa, yang di anak sungai tidak bisa masuk ke sungai utamanya. Sehingga luapan-luapan yang terjadi itu bukan dari luapan Bengawan Solo itu luar tidak, tapi anak-anak sungai ini yang meluber. Itu yang terjadi di Bengawan Solo di daerah middle, di daerah Soloraya. Nah, ketika itu terjadi, saya harus pilih ini. Ini ada das mungkung, ada das grompol, kemudian ada das eh, samin, kemudian di kanan ada das dengkeng itu. Dengkeng itu ternyata das grompol itu salah satu lokasi yang tidak terpantau. Tidak ada alat hidrologi atau tidak ada alat rekamannya. Nah, ada alat rekamannya. Kemudian eh, kalau mungkin saya menggunakan apa ya? Saya ada memecahkan masalah bagaimana ketika ada suatu keterbatasan ini bagi saya sendiri, ketika ada suatu keterbatasan data, kemudian data apapun ini, data lapangan atau pengukuran, juga ada keterbatasan data dari penilaian jauh, tapi saya bisa gunakan secara optimal. Ternyata tadi Landsat tadi di resolusi menengah saya coba untuk menggunakan itu dengan metode SCCN, bukan rasional. Saya sampaikan tadi, kenapa saya menggunakan SCCN? Karena saya kepengen semua data dalam tes ini dia terdistributed, bukan terlambat. Kalau lambat itu dia itu hanya satu titik. Oh, datanya di sini, hasil akhirnya segini. Nah, saya kepingin melihat distributed bahwa di das ini perubahannya mana saja sih yang terjadi. Nah, itu. Nah, itu saya menggunakan itu sehingga kalau kenapa alasannya di situ, yang alasan utamanya sebenarnya dari si kasus kasus tadi tapi kasus ini mungkin tidak isu yang menarik dari sisi keilmuan. Tapi yang saya tonjolkan di sini karena saya di remote sensing bahwa bagaimana sih mengatasi
lokasi-lokasi yang kecil yang dia tidak ada datanya dengan menggunakan data apa adanya dan bisa menghasilkan hasil yang bagus. Sehingga ketika saya menggunakan untuk resolusi 30 meter untuk das yang kecil yang butuh penanganan saja bisa, saya kira untuk diterapkan das yang lebih luas, saya kira juga bisa. Nah, itu secara keilmuan. Kemudian apa tadi? Eh, kenapa hasilnya beda? Nah, hasilnya beda. Oke. Kalau dari sisi SCN interpretasi dari resolusi yang menengah tadi, tidak saya padukan dengan unit and form atau bentuk lahan itu dia menghasilkan suatu klasifikasi yang eh, mungkin bisa diterima karena lebih dari 80%, 85% bisa diterima. Kemudian kenapa hasilnya beda? Nah, saya sampaikan ketika metode ini kita membahas salah satu keterbatasan dari sisi metode. Metode ini digunakan adalah hujan harian. Kenapa digunakan hujan harian? Karena tadi saya sampaikan data ini bisa digunakan ketika dia memiliki data ini bisa digunakan. Saya bisa mengukur limpasannya. Ketika data ini dia 5 hari itu dia hujan berturut-turut. Kalau dia nggak hujan berturut, dia nggak bisa digunakan. Nah, 5 hari ini berturut, misalkan 94, saya mencari lokasi yang cocok, yang tepat di 94 itu pada tahun berapa, pada tanggal berapa, misalkan bulannya harus sama, karena kita harus konsisten. Kalau beda-beda katakanlah 10 hari, saya kira nggak masalah, tapi 5 hari ini dia memiliki hujan semua. Nah, kenapa berbeda? Karena dari sini, dari faktor pengontrol saya kira clear, tapi dari faktor pemicu dia berbeda. Sehingga bagaimana untuk mengatasi seharusnya dia tinggi dong, kan gitu kan? Seharusnya dia tinggi dong. Tapi ini tidak koefisien. Kalau koefisien aliran permukaan, dia pasti akan tinggi. Yang sudah saya tutup. Slide yang tadi yang saya agak cepatkan tadi di terakhir, bukan di ketebalan, tapi di koefisien aliran permukaan dia tinggi. Tapi karena koefisien aliran permukaan dia tidak terefek oleh dari adanya hujan. Tapi karena ketebalan limpasan ini dia terefek adanya hujan. Pengaruh hujan. Kalau hujannya rubah, pasti akan berubah juga. Nah, sehingga bagaimana untuk mengatasi ini? Kita harus melakukan suatu model, model, model yang menggunakan durasi hujan yang sangat panjang, misalkan 100 tahun, 50 tahun, data 50 tahun kita eh, eh, buat probabilistik log persen, tipe 3 dan sebagainya itu kita buat analisis, sehingga saya kira hasilnya pasti akan berbeda, tapi tidak distributed aktual hari itu. Gitu. Kalau ini aktual hari itu ketika banjir, ketika data itu tanggal 13 1 Januari 94 dan 13 Januari 2013 hujan itu menghasilkan limpasan segitu. Nah, seperti itu. Nah, sehingga perbedaan hujan sangat menentukan. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Pugu atas tanggapannya. Di sini ada dari Mbak Erni. Baik, Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mungkin sudah clear nih, eh, Pak. Oke, mungkin ada satu lagi yang sedari tadi sudah mengangkat tangannya, Bapak. Jadi di sini ada Mbak Wulan Muktiana. Eh, Silakan, Mbak, untuk mengopen mic-nya. Iya, baik. Terima kasih Kak Opi untuk kesempatannya dan mohon maaf belum bisa untuk mengaktifkan kameranya. Sebelumnya terima kasih Pak Pugu atas penjelasannya sangat informatif sekali. Tadi kalau tidak salah disebut sempat disinggung terkait klasifikasi NDVI, Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah yang dimaksud dengan klasifikasi NDVI bernilai negatif itu yang seperti apa ya, Pak? Sebelumnya terima kasih. Iya, terima kasih. Oke. Ini langsung saya jawab aja, nggih. Saya jawab ya. Eh, eh, untuk NDVI ini kan dia itu kan sebenarnya kan untuk mengklasifikasikan di beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa penggunaan NDVI ini dia sangat efektif untuk klasifikasi bentuk lahan. Karena NDVI ini dia memiliki nilai -1 sampai 1. Nah, NDVI itu tidak akan lebih dari itu, -1 sampai 1. Eh, Gampangannya ketika dia -1 itu dia itu barren atau dia itu tidak ada sama sekali nggak ada vegetasi, barren apa itu lahan kosong nggak ada vegetasi karena nggak ada pantulan -1. Dan 1 itu dia pantulan sangat kuat, sangat
sangat tinggi, sangat tinggi sekali. Nah, satu itu. Atau dikatakan satu itu dia tuh kerapatannya dia begitu sangat sangat lebat seperti itu. Tapi biasanya tidak sampai itu, dia maksimal itu nggak sampai satu dan minimal itu nggak sampai min satu. Kemudian bagaimana kita menerjemahkan, menerjemahkan misalkan tadi saya sampaikan ketika eh, eh, kita membuat suatu klasifikasi, klasifikasi NDVI min satu sampai satu, misalkan min satu sampai min 0,5 itu dia itu lahan kosong, min 0,5 sampai 0 itu adalah eh, sedikit vegetasi, kemudian 0 sampai min 5 itu vegetasi sedang, 0,5 sampai 1 itu vegetasi lebat. Itu klasifikasi secara umum yang kita lihat ketika kita membuat suatu range seperti klasifikasi umum statistik gitu, misalkan seperti itu. Tapi tidak seperti itu, ketika kita NDVI belum tentu. Ketika kita membuat klasifikasi itu, misalkan, oh saya ada acuannya ini, buku ini, mungkin buku ini kasusnya mungkin beda. Tapi kalau menurut saya ketika ketika eh, eh, Anda menggunakan suatu NDVI, NDVI ini carilah NDVI ini kan nanti kan bukan warna ini hanya hitam sama dia grayscale, dia warnanya grayscale. Dan ketika grayscale ini Anda tidak akan bisa membedakan karena ini sudah digitalnya sudah berubah min 1 sampai 1 nilainya sudah berubah, enggak enggak 0 sampai 256 lagi, tapi sudah min 1 sampai 1 setiap pikselnya sudah berubah. Nah ini kita lihat dari histogramnya. Histogram seperti apa? Nah, ketika histogram itu dia kata dia itu dari bawah dia rising ke atas kemudian dia downgrade seperti ini, kita membuat klasifikasi ini dari setiap tadi setiap di gambar saya tadi ada dua NDVI 94 dan 2013. Ketika klasifikasi yang ini itu batas klasifikasi yang 2000 sorry, batas yang klasifikasi 94 itu tidak bisa saya gunakan di batas klasifikasi yang 2013 karena tadi takeknya ini berbeda. Ketika dia naik kemudian dia agak turun sedikit kemudian naik lagi dan turun ini dia biasanya ada kelasnya. Kelas ini sampai tadi itu adalah kelasnya. Dia naik lagi dia agak flat ini datar pasti ada kelasnya. Nah, dia seperti itu. Nah, ternyata eh, perbedaan-perbedaan atau apa ya, deflection apa itu namanya perbedaan ini di histogram yang saya buat itu sama-sama ada 7 perbedaan. Jadi 1, 2, 3 sampai sampai 7 sama. Nah, itu yang saya buat kelas kan. Ketika saya semua misalkan tempat saya tadi min 0,35 sampai min 0,1 berapa itu kelas pertama yang 94 itu saya tidak bisa menerjemahkan bahwa ini itu eh, lahan kosong pure kosong tidak karena kita di Jawa bisa jadi ini lahan kosong seperti lapangan sepak bola. Nah, sehingga ini perlu kita validasi ke lapangan. Nilai ini itu apa sih sebenarnya itu? NDVI kelas ini seperti apa sih? Seperti itu. Mungkin itu secara sederhana bahwa NDVI itu memiliki nilai min 1 sampai dengan 1 dari yang lahan kosong sampai lahan kerapatan vegetasi yang sangat tinggi. Kemudian kita bisa membuat kelasnya ini dan jangan menggunakan kelas yang secara umum yang langsung kita bagi, tapi gunakanlah kelas pengkelasan ini berdasarkan histogramnya. Dan histogram ini kita eh, validasi ke lapangan dan itu eh, karena vegetasi ini karena NDVI ini dia itu efek-efek bias dari atmosfer sudah hilang, efek-efek bayangan-bayangan dari pohon itu sudah hilang sehingga sangat efektif untuk penutup lahan vegetasi. Nah, mungkin itu yang jawaban dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Pugu atas tanggapan untuk pertanyaan dari Mbak Wulan. Mungkin saya kembalikan dulu kepada Mbak Wulan. Bagaimana Mbak? Apakah ada tanggapan lain? Ya, terima kasih Bapak sangat menjawab. Namun ada satu pertanyaan lagi nih Kak Ya. Opi, apakah boleh? Ya, Silakan. silakan Mbak. Baik. Silakan, monggo. Ya, baik. Terima kasih Kak Opi dan Pak Pugu. Izin bertanya Pak terkait tutupan hutan yang digunakan gitu Pak. Eh, apakah ada pengaruhnya ketika kita menggunakan tutupan hutan homogen jika dibandingkan dengan tutupan hutan heterogen, khususnya di pengaruhnya terhadap di daerah hulu, terhadap limpasan air dan banjir genangan gitu Pak. Oh ya,
kalau kita, saya jawab ya, maaf saya jawab. Sebenarnya kalau heterogen dan homogen itu kalau kita merujuk pada suatu kita misalkan klasifikasi gini, kalau klasifikasi yang sudah ada yang CSN ini dia cenderungnya tidak dibedakan, tapi bawahnya yang dibedakan. Apakah ada bersama blokarnya atau tidak? Tapi kalau seharusnya kalau kalau pertanyaannya karena tidak mengacu pada suatu apa mengacu pada metode tertentu, apakah ada perbedaannya? Sangat sangat memiliki perbedaan. Sebagai contoh, terpengaruh terhadap limpasan ya dia. Misalkan heterogen. Saya ambil contoh eh, pinus. Pinus. Pinus itu eh, pinus itu dia itu memiliki eh, ketika dia hutan kemudian eh, dia memiliki daun jarum, kemudian ketika dia terjadi hujan dia itu stem flow, strike flow dan sebagainya itu dia itu tidak banyak dan ketika daun jarum ini ternyata ketika si daun-daunnya dia itu apa itu namanya rontok apa itu namanya berguguran di bawah ini dia itu memiliki efek lilin seperti lilin itu dia itu leasing dan sebagainya itu air itu susah untuk masuk ke dalam tanah sehingga hemat saya ketika sebagai contoh nih ya sebagai contoh dan maka tadi kita harus paham ketika penggunaan knowledge base itu sebagai expert system kita harus paham karakter dari masing-masing itu kita sebagai lokal knowledge kita harus memahamkan dulu enggak semua otomatis itu akan menghasilkan sesuatu yang eh, akurat dari sisi real world, tapi kita juga paham masalah karakteristik lokalnya seperti apa. Masalahnya ketika ini ada hutan pinus, kemudian ternyata itu dia hutan pinusnya kalau kita vegetasi karena dia sangat rapat, itu dia memiliki pantulan vegetasi yang sangat tinggi. Wah ini hutan rapat sekali, bawahnya ada semak-semak belukar, dia sangat tinggi. Kemudian wah ini pasti bagus. Belum tentu juga kalau kita mau menolak teori ya yang menolak teori belum tentu juga. Tanamannya apa dulu? Ketika dia homogen, dia semua pinus, pinus itu dia itu bergugurannya itu yang panjang-panjang itu mendengar suatu efek lilin di permukaan sehingga air itu susah untuk menembus. Susah untuk menembus. Sehingga ketika air susah menembus ini, otomatis di daerah hulu itu tidak memiliki nilai infiltrasi yang sangat tinggi. Infiltrasi sangat rendah. Karena apa? Airnya sama menjadi overland flow. Nah, ini kembali lagi ke pertanyaan Mbak siapa ya pertama tadi, bagaimana ketika hutan itu dia banjir bandang, ya kalau itu dia nggak bisa, walaupun dia itu sangat rapat, kemudian dia itu apa itu namanya, soilnya dia sangat sempurna, tapi dia itu di bawahnya tadi ada serasa-serasa seperti guguran dari eh, tajuk pohon yang berdaun jarum yang efek lilin tadi, dia nggak akan bisa menjadi suatu banjir bandang karena airnya hilang semua. Efeknya apa? Efeknya nggak banjir bandang, tapi efeknya adalah longsor karena beban dari berat berat dari ini tadi. Mungkin seperti itu. Eh, saya sampai kemana-mana tadi jawabnya. Baik Pak Pugu, terima kasih banyak atas penjelasannya, atas tanggapan untuk pertanyaan dari Mbak Wulan. Mungkin saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mbak Wulan, bagaimana Mbak? Iya, terima kasih Bapak atas penjelasannya sangat menjawab dan terima kasih juga Kak Opi untuk kesempatannya. Baik, terima kasih banyak Mbak Wulan atas pertanyaan dan terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Pugu atas tanggapan dari pertanyaannya Mbak Wulan. Mungkin Bapak Ibu mengingat waktu sudah pukul 8:39. Mungkin ada satu lagi tersisa pertanyaan mungkin monggo jika Bapak Ibu ada pertanyaan yang sudah disiapkan dan ingin ditanyakan pada malam hari ini bisa ditanyakan bisa langsung dengan cara raise hand. Nanti insya Allah akan saya persilakan untuk membuka mic-nya atau mikrofonnya. Atau ingin secara chat room juga silakan. Nanti akan saya coba bacakan agar narasumber kami bisa mengetahui pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Tapi sekiranya memang tidak ada pertanyaan dan mungkin sudah dicukupkan, webinar Bisa Hebat 2 ini akan saya cukupkan di menit 8:40 Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi terima kasih banyak atas antusiasme dari para peserta malam hari ini. Cukup sangat
antusias ya Pak Pugu ya. Jadi banyak sekali yang ilmu atau informasi yang kita dapatkan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu seperti itu. Yang tadinya sudah tahu menjadi lebih tahu lagi seperti itu. Mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8 lewat 40 malam, saya mungkin sesi diskusi pada malam hari ini sudah dicukupkan Bapak Ibu peserta. Mungkin nanti bisa diskusi di lain waktu seperti itu. Nanti mungkin kita bisa bertemu lagi di eh, kesempatan lainnya. Mungkin alhamdulillah untuk eh, untuk sesi diskusi pada webinar Bisa Hebat 2 ini berjalan dengan cukup baik sekali Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas antusiasme dari Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kami yang sangat luar biasa sekali, kepada Bapak Pugu Raharjo MSc yang telah meluangkan waktunya dan untuk berbagi sharing ilmu dan pengalaman yang beliau telah tekuni selama ini seperti itu. Informasinya sangat sangat informatif sekali. Selanjutnya kami juga tidak lupa ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta yang telah meluangkan waktunya dan mengikuti webinar ini sampai akhir acara, yaitu akhir penutupan. Dan terima kasih juga karena diskusi pada webinar ini cukup sangat antusias Bapak Ibu. Mungkin saya untuk terkait informasi terkait sertifikat mungkin nanti insya Allah akan kita share di alamat email yang Bapak Ibu sertakan di presensinya. Jadi presensi jangan lupa untuk diisi Bapak Ibu. Dan mungkin bagaimana Pak Pugu, apakah ada closing statementnya untuk Bapak Ibu peserta yang ada di free webinar Bincang Hebat 2 ini, Bapak Ibu? Bisa Hebat 2 ini. Pak Pugu bagaimana? Jadi mungkin sedikit yang saya sampaikan, eh, mungkin bagi kawan-kawan, rekan-rekan yang melakukan suatu riset ataupun apapun, bahwa memang apapun yang kita kerjakan, keilmuan itu bersifat terbuka. Keilmuan itu bersifat terbuka, bukan berarti sesuatu yang sudah ada itu kita nggak bisa rubah. Kita boleh melakukan suatu perubahan berdasarkan fakta, dan selama kita tidak melakukan suatu manipulasi dari data. Sehingga sangat terbuka keilmuan itu, maka saya sampaikan tadi, knowledge bisnis sangat mudah untuk ditelusur, mudah untuk dibuktikan apakah saya melakukan suatu manipulasi data atau tidak. Sehingga kita perlu untuk lebih kritis terhadap suatu ilmu ataupun riset ataupun variabel-variabel yang akan kita gunakan. Dan jangan takut untuk melakukan suatu perbuatan dengan ilmu. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Pugu, luar biasa sekali. Jadi kita harus lebih kritis dengan data yang ada saat ini seperti itu. Jadi eh, sangat luar biasa sekali. Mungkin baik Bapak Ibu, eh, akhir kata dari saya, Siti Hopipa, mewakili dari tim Tropiosa, mengucapkan terima kasih banyak dan kami pamit undur diri. Eh, Mohon maaf apabila ada kesalahan atau dari sikap dan kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan sampai jumpa di webinar lainnya Bapak Ibu, di webinar selanjutnya. Baik, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Pugu. Terima kasih sama-sama.